Halo, jumpa lagi dengan saya dengan Dr. Cuy Santoso, SPOG. Jadi hari ini saya akan memberikan edukasi seputar tentang ERAX ya. ERAX itu saat ini sedang populer ya, yaitu operasi sesar menggunakan sistem ERAX gitu ya. ERAX itu dulu dikenal dengan nama ERAS. Jadi dulu sering dipakai untuk operasi-operasi kolorektal. Jadi operasi-operasi yang melibatkan usus gitu. Di mana operasi-operasi itu membutuhkan pemulihan pasien lebih cepat karena berkaitan sama masukan nutrisi pasien juga gitu ya. Nah, lalu dipikirkan oleh para ahli, ternyata apakah tidak mungkin sesar itu juga menggunakan sistem seperti ERAS gitu. Nah, akhirnya diciptakanlah suatu sistem namanya ERAX. ERAX itu CS-nya, di belakang CS, jadi S diganti menjadi CS gitu. CS itu artinya cesarean surgery gitu ya. Nah, jadi tujuan dari para ahli itu adalah sebetulnya untuk supaya pasien-pasien bekas sesar itu adalah lebih cepat pulih gitu ya. Nah, manfaat dari operasi ERAX itu sebetulnya adalah untuk mengurangi lamanya perawatan inap gitu. Lalu mengurangi komplikasi operasi sama meningkatkan ya harapannya tentunya ya meningkatkan angka kepuasan para ibu-ibu yang melahirkan gitu ya. Nah, bagaimana sistem ERAX itu bekerja gitu ya? Intinya para dokter itu tentunya dokter bius ya, itu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bagaimana supaya pemulihan pasien itu lebih cepat, mobilisasi pasien lebih cepat gitu ya. Lalu ini merasa nyeri gitu, tentu ada juga rasa nyeri cuma ya lebih minim gitu ya. Dan harapannya ya pasien itu tidak banyak bergantung sama tenaga medis untuk melakukan mobilisasi atau merawat bayinya gitu. Nanti saya akan sampaikan tanggapan saya mengenai ERAX ini ya. Setelah saya selesaikan penjelasan tentang ERAX, nanti saya akan sampaikan tanggapan saya mengenai ERAX ini bagaimana gitu ya. Nah, tata cara dan persiapan untuk ERAX itu adalah pasien biasa dipuasakan dulu. Biasanya memang ERAX dilakukan pada operasi-operasi yang sifatnya elektif. Jadi pada operasi sesar yang sifatnya elektif, jadi artinya terjadwal, misalnya rencana operasi besok pagi gitu. Jadi hari ini puasa dulu gitu ya. Puasanya tentu di rumah sakit dijadwalkan minimal 8 jam sampai 6 jam, 6 jam sampai 8 jam gitu ya. Nah, nanti masih boleh minum kira-kira ya 2 jam sebelum operasi masih boleh minum. Kadang-kadang dikasih jus buah gitu, cuma nggak boleh banyak-banyak ya, sedikit gitu ya. Itu harapannya untuk supaya realimentasi usus, jadi tetap usus itu tetap bisa bekerja dengan efektif gitu. Lalu juga dia ada pemberian obat-obatan anti nyeri. Nah, yang memang dikhususkan untuk ERAX itu harapannya obat-obatannya sedikit banyak akan mengurangi banget rasa nyeri daripada kalau operasi sesar biasa gitu ya. Lalu nanti ada pembiusan di belakang, di tulang belakang gitu ya, dengan obat-obatan yang memang bisa untuk jangka panjang gitu. Jadi rasa sakitnya munculnya lebih lama gitu, jadi tidak cepat muncul rasa sakitnya gitu. Habis itu jarum yang dipakai pun untuk nusuk tulang belakang itu ke daerah tempat pembiusan itu juga pakai jarum yang paling kecil, biasa nomor 26 atau nomor 27, bisa begitu. Nah, kenapa kok sampai difikirkan sampai sedemikian detailnya untuk anti nyeri itu ya? Karena harapannya untuk mengurangi pemakaian obat-obatan yang mengandung turunan narkotik gitu. Karena selama ini memang obat-obatan turunan narkotik memang terkenal jos banget ya untuk mengurangi rasa sakit pada pasien-pasien pasca operasi dan tidak menimbulkan adiksi, tidak menimbulkan ketergantungan gitu. Karena kan pemakaiannya berdasarkan kebutuhan medis, bukan berdasarkan kayak orang-orang yang melakukan narkotika abuse gitu ya. Itu jelas itu pelanggaran hukum ya. Nah, lalu untuk mengurangi komplikasi operasi, misalnya BAB-nya jadi sulit gitu ya, lalu bising ususnya itu lambat bunyinya, kembung gitu ya, mual-mual gitu ya.
Nah, nanti saya juga akan memberikan tanggapan seputar tentang hal ini ya. Lalu juga diharapkan dengan AirX itu nanti pemulihannya akan lebih cepat gitu ya. Kenapa begitu? Karena pemberian obat-obatan suntikannya itu dalam waktu yang singkat gitu. Lalu ibunya bisa lebih cepat untuk dilepas kateter urinnya. Nah, terus ibunya juga boleh makan minum langsung gitu setelah operasi gitu ya. Terus menurut pasien saya yang sudah pernah yang operasi sama saya, kebetulan saya operasi RX pertama di rumah sakit saya pada waktu itu. Jadi pasien itu 2 jam sudah jalan gitu, bahkan 2 jam kurang sudah jalan. Saya lihat ada videonya dia sudah jalan gitu ya, walaupun masih dalam pegangan, masih pegangan ke tempat tidur dan sebagainya, dia sudah jalan gitu ya. Nah, lalu dengan begitu dia tentu untuk menyusui bayinya tentu akan lebih cepat, dan mungkin aja pada waktu itu kalau saya perhatikan sih memang lebih sedikit membutuhkan bantuan dari para bidan di rawat inap gitu ya. Nah, sekarang untuk tanggapan itu saya akan menanggapi satu persatu ya. Jadi sebetulnya ya, kalau masalah saya akan menanggapi dari pemberian obat-obatannya ya, kira-kira dari obat-obatan itu menurut saya, pengalaman saya sebagai dokter kandungan selama ini ya, pemberian obat-obatan pada pasien-pasien TK operasi sesar itu sebetulnya tentu semua itu ada biaya pasti, nggak mungkin tidak. Sedangkan RX pun kan biaya sangat mahal ya. Sebetulnya banyak teknik-teknik ya yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Jadi tidak sekadar anti nyeri biasa pasca operasi, misalnya hanya dikasih obat yang lewat bokong atau lewat suntikan, itu enggak. Ada juga banyak metode kayak metode TAPS gitu. Jadi ada lanjutannya, misalnya di perutnya dikasih semacam kayak suntikan di perutnya ibunya tentu setelah operasi selesai ya. Itu juga bisa mengurangi rasa nyeri, bahkan pengalaman pasien saya pun ada yang sampai 0 gitu. Nah, rasa nyerinya itu betul-betul 0, gak ada nyeri sama sekali gitu ya. Dan ada juga saya perhatikan dokter bius itu ada yang melakukan pembiusan yang di luar biasa gitu. Jadi di bagian belakang itu ada yang disuntikan obat tertentu gitu, sehingga dia memang rasa nyeri itu munculnya lebih lama gitu ya. Jadi tidak cepat munculnya, tidak cepat gitu. Jadi pasien lebih nyaman gitu ya. Dan untuk itu sebetulnya ya mungkin itu juga yang dipakai sebagai dasar dari pemikiran para ahli untuk memunculkan yang namanya ERAS. Tapi hal itu ERAS sebetulnya kalau seperti itu ya bukan hal yang baru gitu. Artinya sudah selalu kita kerjakan gitu ya. Cuma memang pada operasi sesar biasa itu pasien memang tidak langsung jalan gitu ya. Memang pasien perlu bed rest gitu ya, supaya tidak terjadi yang namanya spinal headache. Jadi sakit kepala akibat pembiusan spinal, pembiusan di tulang belakang gitu ya. Pun kalau muncul spinal headache itu obatnya gampang, minum kopi itu insya Allah semuanya juga. Pengalaman saya sebenarnya dengan minum kopi dia sudah membaik gitu spinal headache-nya. Kasih obat paracetamol gitu ya, obat-obat anti sakit kepala gitu, kasih kopi gitu, itu hilang sakit nyerinya. Lalu masalah puasa gitu ya, perlu diingat operasi sesar itu seringkali nggak pakai puasa. Kenapa begitu? Karena operasi sesar itu banyak yang sifatnya emergensi gitu, ya kan? Satu, yang kedua, jarang sekali operasi sesar itu yang menggunakan obat-obatan bius total gitu. Jadi tujuan puasa pada orang yang operasi itu tujuan untuk mencegah yang namanya aspirasi ya, mencegah namanya aspirasi atau masuknya zat makanan dari lambung ke dalam jalan nafas. Itu kan bisa menimbulkan pneumonia aspirasi itu. Nah, tujuan utamanya ada itu. Tapi banyak sekali operasi sesar yang memang tidak perlu dilakukan puasa karena memang sifatnya sangat emergensi. Jadi untuk keselamatan bayinya dan tentunya itu untuk ibunya gitu ya. Dan biasanya para dokter bius itu juga sudah memberikan obat-obatan anti muntah gitu, sehingga yang namanya aspirasi itu saya kok belum pernah ketemu sama saya jadi dokter kandungan. Sejak saya sekolah spesialis pun saya belum pernah lihat gitu. Bahkan ketika saya sedang spesialis pun itu
Dokter bius biasanya sudah antisipasi nih untuk operasi-operasi emergensi yang tidak pakai puasa ini, diberikan obat-obatan seperti antasida ya, lalu diberikan obat-obatan mah gitu ya, supaya asam lambungnya tidak berlebihan gitu ya, dan pasien tidak muntah gitu, diberikan obat-obat anti muntah gitu ya. Sehingga kalau menurut saya tidak terlalu spesial kalau dia katakan misalnya harus puasa, misalnya puasa lebih singkat daripada yang tidak erak itu, enggak. Yang operasi sesar biasa pun dia juga pakai puasa kalau dia elektif sama gitu, jadi tidak harus dengan erak gitu ya. Dan untuk misalnya dok tapi kan saya boleh minum gitu, sudah aturan umum kalau itu hanya minum air putih aja sebetulnya dalam 2 jam atau 3 jam sebelum operasi masih diizinkan asal tidak banyak-banyak gitu ya. Itu sudah hal yang bukan hal yang baru itu ya, itu hal yang sudah berjalan selama ini di seluruh dunia sudah begitu, nggak apa-apa gitu. Cuma ya mungkin ya karena erak ini baru untuk operasi sesar sehingga otomatis seolah-olah dibuat hal itu sepertinya luar biasa. Sebetulnya nggak ada beda apa-apa ya, sama aja. Lalu pemberian obat anti-inflamasi misalnya atau obat-obatan anti nyeri yang panjang, yang durasinya lama gitu, masa kerjanya lama gitu. Tidak perlu eraks pun juga bisa pakai obat itu gitu ya. Tidak perlu eraks itu. Itu ada yang ditempel kan, ada pakai tempel yang terkenal namanya obatnya, saya lupa nama obatnya itu ya. Pula saya nggak akan sebut merek di sini gitu ya. Ditempel ada, atau obat-obatan yang sifatnya diteteskan gitu ya, ada juga diteteskan, atau pakai yang suntikan yang ada mesinnya namanya sharing pump namanya, ada juga seperti itu sudah sehari-hari itu tidak tinggal tergantung istilahnya. Biasanya kan kalau sesuatu ada paketnya ya, nah tergantung dari paketnya itu. Kalau paketnya memang mencakupi itu semua ya tentu itu akan tercover untuk itu gitu ya. Kalau pengalaman saya selama ini, pasien saya berikan obat-obatan anti nyeri yang tidak sekedar untuk seperti yang standar misalnya masuk lewat bokong gitu, enggak. Memang saya minta dari dokter anestesinya, dokter biusnya itu untuk memberikan obat-obatan anti nyeri yang memang bisa membuat pasien itu nyaman gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya komplikasi operasi misalnya, tentu setiap tindakan membuka perut itu ada risikonya ususnya bengkak gitu ya, otomatis dia akan mengganggu untuk BAB, itu pasti ada. Walaupun dengan erak sekalipun saya tidak yakin, artinya pengalaman saya tetap aja ada seperti itu yang mengalami ususnya bengkak juga, sehingga dia sampai hari kedua atau hari ketiga dia belum BAB, itu ada juga yang seperti itu. Jadi bukan karena bukan erak maka dia muncul seperti itu, tidak. Itu memang itu sudah semua risiko operasi memang begitu. Lalu dapat mengendalikan mual-mual kalau eras, kalau operasi sesar nanti pasti mual-mual gitu ya, enggak juga gitu. Mual-mual itu banyak faktor, bisa karena memang dia cemas ya kan, kamar operasi sifatnya dingin AC-nya dingin banget kamar operasi itu ya, sehingga mungkin dia bernafas lewat mulutnya sehingga dia kembung, terus akhirnya dia mual gitu ya kan ya. Itu bisa, apalagi ini kan di era COVID kan pasien pakai masker kan, pasiennya ketika operasi dia pakai masker gitu ya, pakai masker sehingga mungkin dia ngap nafasnya ya, nafasnya berat dan sebagainya, itu tentu akan bikin mual, dan itu pun bisa diatasi dengan mudah dengan pemberian obat-obat anti mual. Bahkan dengan pasien RX pun akan diberikan obat anti mual apabila dia mual gitu. Jadi bukan berarti kalau bukan RX maka akan mual, tidak juga gitu ya. Lalu pelepasan kateter urin misalnya gitu ya, kateter urin itu memang lebih dilepas lebih cepat itu lebih baik apabila mobilisasi pasiennya bagus. Itu 6 jam paling lama sudah boleh dilepas kalau mobilisasi bagus. Nah itu memang ERAX itu memang bisa untuk itu. Kalau operasi sesar biasa itu memang dia 24 jam, 12 sampai 24 jam gitu ya. Sepanjang pasien sudah bisa duduk, bisa berdiri gitu, bisa kamar mandi sendiri, itu tentu lepas kateternya. Atau misalnya pasiennya mau pipis lewat pispot, nggak perlu nunggu 12 jam atau 24 jam, nggak perlu, langsung aja asalkan dia mau pipis lewat pispot di tempat tidurnya, tentu dengan pertolongan dari ibu bidannya yang menjaga di rawat inap kan gitu ya. Lalu makan minum, nah ini dia,
makan minum setelah selesai operasi itu boleh langsung cepat. Jadi harus segera pasien-pasien pasca operasi harus dilakukan segera yang namanya realimentasi. Dan perlu diingat, operasi sesar itu tidak menimbulkan manipulasi masif terhadap usus. Jadi karena tujuan operasi berbeda. Kalau operasi daerah kolorektal misalnya atau operasi di usus, ya memang usus yang dioperasi. Tentu itu pasien harus dipuasakan gitu ya. Harus makanannya harus diperhatikan banget gitu ya. Tapi kalau sesar yang diutak-atik adalah daerah rahim gitu. Tidak ada hubungan sama ususnya gitu ya. Sehingga selesai operasi selama ini pasien-pasien yang langsung makan gitu ya. Paling telat kalau dia sudah nggak mual 1 jam 2 jam sudah makan biasa pasien itu gitu. Jadi bukan berarti dipuasakan sampai 24 jam, enggak. Jadi kadang-kadang penjelasan ini yang kadang-kadang mungkin tidak tersampaikan kepada pasien, sehingga pasien-pasien itu akan berpikir bahwa kalau tidak eraks maka dia tidak boleh makan. Oh boleh, langsung makan sama. Dalam hal makan pasca operasi, kalau menurut pengalaman saya tidak ada bedanya antara pasca eraks sama yang tidak pakai eraks. Jadi bebas gitu makan apa aja. Menyusui dini sejak di meja operasi, pasien itu sudah menyusui bayinya sejak di meja operasi itu. Bukan saat tunggu di ruangan gitu kan. Jadi sebetulnya artinya itu bukan suatu kelebihan eraks itu. Jadi memang itu sudah dikerjakan sehari-hari, bahwa di meja operasi pun pasien sudah bisa menyusui bayinya gitu ya. Nah jadi menurut saya itu kita harus jujur dalam menyampaikan bahwa eraks itu memang iya, pasien lebih cepat jalan, itu iya memang betul. Tapi kalau dari segi obat-obat anti nyeri, lalu obat makan dan minumnya pasien itu tidak ada bedanya dengan pasien biasa. Tinggal tergantung, tentu kalau obat anti nyeri itu di luar standarnya, artinya di luar yang artinya ada yang ekstra, tentu dia akan bayar lebih gitu kan ya. Artinya pasien semua tentu ada biaya, untuk beli obat kan tentu ada biaya gitu. Lalu misalnya kalau lepas kateter, tergantung kalau pasien itu sudah berani untuk duduk ya, sudah kuat untuk duduk, sudah bisa jalan gitu, atau mungkin pasiennya mau kencing di pipis di pispot gitu, itu 6 jam lepas sudah kateter itu. Tapi ya kalau masalah ada saya dengar pasien itu dipulangkan hari ke-1, jadi hari ini operasi besok pulang. Nah itu kalau menurut saya kok terlalu beresiko gitu ya. Jadi minimal itu 3 hari sampai 5 hari pasien itu pulang. Tapi kalau memang operasi, dan saya selama ini belum pernah melihat yang dokter yang memulangkan 1 hari sih. Baru dari pengakuan pasien aja ada yang dipulangkan 1 hari gitu ya. Tapi selama ini kok saya belum pernah mendengar dokter memulangkan pasien 1 hari. Mungkin aja secara medis dinilai sudah bisa, itu tentu bisa, tergantung penilaiannya dan tergantung tingkat kesulitan saat operasi tentunya. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu 3 hari ya, selalu 3 hari disesuaikan dengan kondisi pasien gitu ya. Tapi bukan berarti yang 1 hari atau 2 hari itu dia tidak boleh pulang. Ya boleh pulang, tentu sesuai penilaian dokternya atau sesuai dengan pengalaman dokternya gitu ya. Saya rasa itu aja. Jadi kalau ibu-ibu hamil itu ingin melahirkan operasi sesar itu dengan operasi eraks, boleh silakan ya. Karena itu memang pasien yang saya perhatikan lebih cepat jalan dia memang ya. Tapi yang dia kata tidak pakai eraks pun ya tidak masalah. Tapi jangan berpikir bahwa kalau tidak eraks maka tidak akan nyaman. Oh tidak juga gitu ya. Karena semua itu tergantung obat-obatan yang kita berikan gitu kepada pasiennya. Saya rasa itu dulu. Sampai jumpa pada edukasi berikutnya.